Halo, selamat malam buat rekan-rekan semua. Kembali dengan saya Mudiana. Hari ini saya akan membahas topik lanjutan itu terkait dengan video-video saya sebelumnya. Nah, video terbaru kemarin yang saya upload di channel saya itu adalah video tentang lowongan-lowongan kerja yang ada di Bali per Agustus. Nah, semoga itu akan bermanfaat buat teman-teman semua. Nantikan selalu update-nya setiap hari. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas topik lanjutan terkait dengan interview. Nah, dua topik sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini yang akan saya bahas itu adalah terkait tentang pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh pewawancara kepada kandidatnya. Nah, apa saja kah itu? Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai memperkenalkan diri. Nah, kadang teman-teman ataupun rekan-rekan kerja ataupun anak-anak baru tamat kuliah ataupun SMK ketika akan disuruh memperkenalkan diri, nah disitulah dia biasanya mereka sudah mulai yang namanya grogi. Nah, inilah perlunya kita untuk mengetahui langkah-langkah apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk memperkenalkan diri dengan baik sehingga apa yang kita nanti bilang itu akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pewawancara. Nah, inilah dia nanti pewawancara itu akan melihat bagaimana teman-teman ya memperkenalkan diri, melihat teman-teman bagaimana body language teman-teman sendiri, ya, bagaimana gerak tubuh dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan daripada pewawancara nantinya. Baiklah. Nah, di sini sebenarnya itu saya akan membedah menjadi dua. Ya. Yang pertama itu perkenalan diri itu ada untuk fresh graduate ya. Jadi anak-anak yang baru tamat SMK ataupun baru tamat kuliah. Nah, dan yang kedua adalah perkenalan diri bagi rekan-rekan kerja yang sudah berpengalaman dan kemudian mau melamar di tempat yang lain. Baiklah, yang pertama langkah-langkah yang yang prinsip daripada perkenalan diri itu adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan diri, ya, detail informasi kita itu dapat dimengerti oleh pewawancara dengan baik. Nah, apa sajakah step-step langkah-langkahnya? Yang pertama adalah yang perlu teman-teman nanti pikirkan itu adalah dari profil Anda sendiri, ya, dari nama panjang, kemudian ada nama panggilan, kemudian juga ada tempat tinggal, Anda tinggal di mana saat ini, dan kemudian ada usia juga. Nah, yang perlu saya garis bawahi di poin usia, saya kira untuk tanggal lahir sih dia tidak perlu ya. Jadi kita langsung bisa bilang ke pewawancara usia saya sekian tahun. Jadi tidak usah pakai tanggal lahir dan sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah dari segi pendidikan. Nah, ini juga tipsnya adalah karena tidak usah menjelaskan TK-nya di mana, SD-nya di mana, ya. Jadi yang jelas yang teman-teman bisa jelaskan adalah mungkin 1 atau 2 pendidikan terakhir yang teman-teman sudah lewati. Terus selanjutnya itu adalah pengalaman organisasi, ya. Ini untuk
anak-anak dari fresh graduate ataupun yang anak-anak SMK, ya ini bisa menjadi bahan pertimbangan daripada pewawancara. Terus bagaimana dengan teman-teman yang sudah bekerja? Nah, bedanya di sini adalah hanya di poin ini. Jadi pengalaman organisasi dan teman-teman yang sudah bekerja itu adalah pengalaman kerjanya, ya. Nah, ini akan saya bedakan menjadi dua ya. Baik, ini saya sertai juga dengan contoh-contoh bagaimana sih kita memperkenalkan diri, baik itu fresh graduate SMK ataupun teman-teman yang dari bekerja di tempat satu mau melamar pekerjaan ke tempat lain. Baiklah. Nah, yang pertama, ini kita langsung contohkan ini ya. Oke. Saya harus cari angle yang bagus juga nih. Baiklah, yang pertama, nama panjang. Jadi ini step-stepnya mungkin udah dicatat tadi ya. Jadi ada profil kalian, tempat tinggal, usia, pendidikan, pengalaman organisasi, magang, ataupun yang sudah bekerja adalah pengalaman kerjanya. Nah, ini saya langsung contohkan saja ya. Jadi bagi adik-adik SMA ataupun kuliah ya, ini fresh graduate, kalian bisa melakukannya seperti ini. Baiklah, yang pertama video yang saya kasih adalah contoh bagaimana seorang fresh graduate SMK bisa memperkenalkan diri di depan pewawancara. Baiklah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Depa Ananda. Bapak bisa memanggil saya Depa. Saya tinggal di Sesetan, Denpasar, dan usia saya saat ini adalah 20 tahun. Latar belakang pendidikan saya adalah SMK, tepatnya saya bersekolah di SMK Negeri 1 Denpasar. Jurusan yang saya ambil itu adalah jurusan tata hidangan. Saya adalah tipe orang yang sangat senang terlibat di dalam organisasi sosial, terutama di sekolah dan juga di luar sekolah. Nah, kegiatan yang saya ambil itu biasanya adalah ikut aktif di English Club, dan juga saya mengikuti les di public speaking. Dan pengalaman magang saya itu adalah saya pernah magang di 2 hotel yang cukup ternama. Yang pertama adalah saya magang selama 6 bulan di Hotel Kartika Plaza dengan bidang di tata hidangan. Terus yang kedua adalah 6 bulan magang juga mengambil bidang yang sama di tata hidangan, dan tempatnya adalah di Hotel Padma Legian. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Nah, untuk video yang kedua, ini adalah video bagi teman-teman yang sudah bekerja dan ingin melamar di perusahaan yang lain. Nah, poin utama di sini adalah teman-teman sudah mempunyai pengalaman kerja yang tadinya kalau kita bandingkan dengan adik-adik di perguruan tinggi ataupun SMK, mereka pengalamannya hanya sebatas magang ataupun kerja paruh waktu. Nah, langsung aja ya kita praktekkan video perkenalan diri bagi teman-teman yang sudah bekerja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Depa Ananda. Bapak boleh memanggil saya Depa. Saat ini saya tinggal di daerah Sesetan, Denpasar, dan usia saya saat ini adalah 29 tahun. Saya adalah salah satu lulusan dari salah satu perguruan tinggi swasta di Bali, tepatnya di Tianapura, dengan jurusan Administrasi dan Hubungan Internasional. Saya pernah bekerja di perusahaan A selama 4 tahun sebagai Guest Relation Officer, di mana fungsi dari Guest Relation Officer adalah untuk
melayani nasabah baik dari komplain melalui email ataupun yang kita lakukan secara langsung. Dan yang kedua adalah saya juga melakukan report harian yang nantinya akan kita akumulasikan secara bulanan, di mana nantinya setiap bulan kita akan melakukan analisa bersama untuk mengetahui kepuasan daripada customer kita. Job desk yang ketiga yang memang dikhususkan dari perusahaan adalah saya juga fokus di bidang guest relation yang terkait dengan pengembangan ekspansi perusahaan ke bidang-bidang yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Ya teman-teman, itulah 2 video perkenalan, contoh perkenalan diri ketika kita melakukan interview. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan terakhir, tips ketika perkenalan diri adalah tetap tenang ya, kuasai diri dan percaya diri. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.